semuanya, selamat apa ya? Selamat datang. Selamat siang. Selamat siang. Jadi kita mulai dulu nih. Tak kenal maka tak sayang kan. Boleh nggak cerita sedikit mengenai background-nya? Maksudnya gini aja singkat, nama, kerjanya apa, terus kapan ke Jepang? Iya, oke. Nama gue tuh sebenarnya bukan Mia ya. Nama aslinya tuh namanya Neri Mary Anti Yusuf gitu. Tapi entah gimana, menurut sejarah gue tuh udah dari dalam perut dipanggilnya Mia. Jadi ya semua orang panggil gue tuh Mia. Aslinya gue orang Bandung, tapi sebelum ke Jepang gue emang kerjanya di Jakarta. Oke, nah kenapa bisa pindah ke Jepang? Gue tuh udah dari sejak kecil udah terbiasa itu nonton anime-anime kartun Jepang gitu ya, dari zamannya Candy Candy ya. Lu jadi tahu umur gue kalau lu gue nyebutin Candy Candy. Ya berarti sekitar 60-an lah sekarang ya. Iya, kira-kira gitu, panggilan nenek gue. Candy Candy. Nah, sejak saat itu gue tuh jadi addicted sama barang-barang Jepang, kebudayaan Jepang, lagu-lagu Jepang. Nah, pas gue udah gede tuh gue sampai bercita-cita suatu saat gue harus bisa ke Jepang, bukan liburan, tapi gue mau tinggal di sana. Nah, terus kalau tinggal di Jepang itu berarti cuma 2 pilihan kan? Kuliah atau langsung kerja? Ada satu lagi, kawin orang Jepang. Kawin sama orang Jepang. Nah, jadi yang dipilih adalah kawin sama orang Jepang. Ya, gue pilihnya kuliah. Oke, kuliah, sip. Dulu kuliahnya tuh bukan di Tokyo, tapi di prefektur Niigata. Nah, di sana tuh ada kampus gue khusus dimulai dari master ke atas, namanya International University of Japan atau IUJ. Masuklah gue ke sana ngambil master. Oke, jadi S1 di Bandung ya, terus S2-nya di IUJ, di Niigata yang banyak saljunya itu kan ya. Terus Ati ambil apa jurusannya? Dulu gue ambilnya jurusannya elektronik bisnis. Elektronik bisnis, oke. Dan sekarang setelah tamat kepake nggak itu? Mungkin ada yang kepake, tapi paling cuma sekitar 20-30% ya. Lumayan. Karena sekarang ini gue kan kerjanya justru malah di bidang travel. Setelah tamat atau sebelum tamat kan harus cari kerja tuh. Itu gampang nggak dapetnya? Challenge-nya itu adalah bahasa Jepang. Nah, kalau kasus gue itu dulu kan gue kan kampusnya kan berbasis bahasa Inggris. Tapi sambil kita kuliah, kita juga belajar bahasa Jepang tuh setiap hari. Tapi justru pas kita lulus itu levelnya itu belum sampai pada level yang dibutuhkan oleh perusahaan karena levelnya tuh masih terlalu rendah. Istilahnya baru level N4 deh. Kan level tuh ada 5 kan? Oke. Dimulai N5, N4. Jadi kita lulus tuh baru sampai pada level N4. Sedangkan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah level bisnis N2. Jadi itu jadi challenge banget buat gue tuh ya waktu itu buat cari kerja. Jadi cuma rely sama bahasa Inggris gue gitu dan bahasa Indonesia tentunya. Oke, jadi kepake ya. Kepake banget. Kepake tetap. Banget. Dan itu memang harus jalan yang dilalui ya karena kan tujuannya kan memang mau tinggal di Jepang. Jadi kalau sudah tamat kuliah ternyata pulang ke Indonesia berarti tujuannya nggak tercapai gitu kan. Iya, betul banget. Jadi mau nggak mau harus untuk dapat pekerjaan itu kan. Iya, buat berapa lama waktu yang dibutuhkan setelah tamat untuk mendapatkan pekerjaan? Jadi gini loh, lucunya pas gue tuh masih kuliah sempat datang ke event-event apa sih namanya pameran kerja segala macam dan itu nggak ada yang dapat gitu waktu itu. Bahkan interview pun gue nggak dapat waktu itu ya. Waktu itu mungkin kendalanya waktu itu karena gue tinggalnya masih di Niigata. Dan satu lagi kayaknya Zoom interview itu kayaknya waktu itu belum terlalu booming ya. Jadi lowongan kerja itu kebanyakan di Tokyo. Oke, dan tidak bisa tiap hari mengunjungi Tokyo cuma untuk satu interview gitu kan, karena ongkos juga berat ya. Iya, masih mahasiswa, miskin, benar. Berapa duit tuh? Tokyo. Dari Niigata ke Tokyo berapa duit tuh PP? PP kira-kira 16.000 yen. Nah, jadi intinya gue pindah ke Tokyo dulu waktu itu kan, pindah ke Tokyo. Jadi solusinya itu ya, pindah ke Tokyo dulu biar gampang. Iya. Karena gue ngerasa gini, gila nih, mentok nih. Kalau kayak gini gue nggak bisa dapat visa nih. Visa kan penting banget ya buat kita melanjutin tinggal di Jepang.
Jadi makanya waktu itu gue udah ngambil keputusan, oke, udah deh, gue nggak ada pilihan lain, harus pindah ke Tokyo gitu. Dan lucunya waktu pekerjaan pertama gue itu kan di bidang travel ya, itu gue sempat mau maju mundur tuh buat ngelamarnya karena udah ngeliat gitu kan apa sih namanya requirement-nya itu dimintanya N2, udah pasti perusahaan. Tapi waktu itu gue punya temen orang Jepang yang entah gimana dia tuh sampai nelpon ke perusahaan tempat gue dulu kerja pertama kali, langsung ngomong sama bosnya, ini saya punya temen nih orang Indonesia pasti bisa kerja, sampai bosnya tuh yakin buat manggil gue interview waktu itu. Ya pas udah ketemu ya si bos ini ternyata langsung apa ya namanya ya, dia tertarik gitu sama gue, walaupun waktu itu gue cuma ngomong bahasa Inggris doang. Oke, jadi abis itu diterima, udah dong semuanya lancar, abis itu kan kerjaan juga happy, travel juga lancar habis ya kan, tapi mendadak COVID-19 nih, di dunia nih. Nah sekarang gimana tuh nasib perusahaan tempat Mia bekerja sekarang? Jadi kan COVID itu tahun 2019 ya, kemarin ya, 2020, pertamanya ya. Awal. 19 kan Desember, udah mulai normal. Udah mulai kan, udah mulai. Itu udah mulai kelihatan tuh. Iya, di Cina kan semuanya udah pada kasak-kusuk kan. Karena bisnisnya ada berhubungan sama Cina juga. Oke. Iya, perusahaan travelnya tuh mandatory tuh kita tuh nerima orang Cina gitu loh yang mau liburan ke Jepang. Terus gimana tuh nasib karyawannya saat itu? Ya jadi ya biasa lah gitu kan, karena nggak tahu kan ini COVID ini bakalan berlanjut sampai kapan. Jadi perusahaan itu waktu itu ngambil kebijakan kita tuh istilahnya work from home dulu gitu kan. Jadi waktu itu kita masih coba ngelakuin aktivitas kerja selama 2 bulan, 3 bulan. Tapi begitu melihat kok kayaknya ini nggak bakalan berakhir dalam waktu singkat ya gitu kan. Akhirnya benar-benar terhenti gitu loh aktivitas work from home-nya. Oke, jadi dirumahkan alias nggak kerja, tapi gimana sih di Jepang itu kalau dalam masa COVID begini, kalau dirumahkan itu istilahnya penghasilan tetap ngalir nggak gitu ke rekening banknya para karyawan seperti Mia gitu, atau sama sekali nggak dapat gaji atau gimana kalau di Jepang ini ya? Ini satu hal yang bikin gue merasa bersyukur sekali gue tinggal dan bekerja di Jepang pada saat COVID-19. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dari mulai ini nih awal gue dirumahkan sampai sekarang, gaji gue itu terus mengalir dengan lancar. Nggak dikurangin 1% pun gitu, walaupun nggak kerja full gitu. Iya banget. Ya, tapi gaji tetap ngalir 100%, maksudnya tetap diterima 100%. Waktu tahun pertama tuh 2020, sempat kantor tuh bilang kayak gini nih sama gue, kita kan dapat bantuan dari pemerintah Jepang bahwa kita tuh bisa bayar karyawan sebesar 60% ya dari nilai bantuannya gitu kan, 60% dari gaji. Tapi kantor gue itu ngasih garansi bahwa mereka itu tidak akan menggaji karyawannya kurang dari 80% dari gaji. Itu komitmen kantor gue ya. Itu yang bikin gue respect banget, gitu kan, 80% gitu kan nggak kerja tanpa kerja. Tapi seiring berjalannya waktu tuh 3 bulan, 4 bulan kemudian ya kalau nggak salah, tiba-tiba si bos gue ini ngomong gitu, ini kita tuh akan kasih gaji full, dia bilang kayak gitu. Karena kayaknya kantor gue itu selain kita tuh punya asuransi dari pemerintah Jepang, kita tuh dimasukin ke asuransi ke yang lainnya gitu loh, asuransi karyawan, yang mana bisa mengcover sisa yang 20% ini. Wow. Jadi finally ya gue sampai sekarang diem di rumah tapi digaji full. Jadi mungkin yang melihat video ini mungkin nggak tahu di Jepang itu memang boleh dibilang pemerintahnya itu sangat menjamin kesejahteraan warganya. Bisa dibilang gitu. Ya, kesejahteraan warganya yang terkena musibah COVID. Betul banget. Iya, jadi di Jepang itu benar-benar kesejahteraan itu terjamin dan makanya ya
boleh dibilang itulah yang membedakan Jepang sama negara-negara lain kali ya, terutama di Asia mungkin ya. Dan belum ada karyawan yang diberhentikan gitu semenjak COVID. Belum ada. Wow, itu luar biasa. Ada berapa Belum ada. karyawannya? Karena kita punya cabang di Sapporo dan juga di Cina ya. Ya mungkin sekitar 50 lebih sih pasti ada gitu ya. Aktivitas yang gue lakuin selama gue nih jadi kaum rebahan di rumah. Ya apa aja buat mengisi waktu dan supaya nggak stres juga. Sebenarnya orang banyak kerjaan juga stres, tapi nggak ada kerjaan sama sekali juga bakal stres. Jadi Oke. Yang pertama, gue itu semangat untuk memperdalam bahasa Jepang gue. Jadi gue itu sampai pergi seminggu 3 kali ke yang namanya pusat bantuan kayak dari city office kita. City office itu kantor kecamatan kali ya kalau di Indonesia. Jadi mereka itu kan emang ngebantu orang asing untuk belajar ke bahasa Jepang, dan itu mereka punya tempat khusus di tempat gue. Nih gue tinggal di kota namanya Fuchushi. Jadi ini nih di sini bisa belajar seminggu 3 kali one to one. Maksudnya 1 orang 1 guru gitu kan. Oh wow. Jadi gue rajin banget tuh sampai seminggu 3 kali, bayangin belajarnya. Itu bayar gratis? Gratis. Ya makanya banyak orang pikir belajar bahasa Jepang itu harus bayar duit banyak gitu. Padahal banyak fasilitas seperti itu ya. Terus ada lagi nggak kegiatan lain? Oke, yang kedua. Sekarang Mia masih single atau apa? Atau poligami atau gimana? Gila loh, poligami. Single gue, masih single ting-ting. Ya berarti kan lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan gitu loh, kayak I'm still free woman gitu kan. Nah, waktunya bisa manage sendiri ya. Terus apa lagi dong selain belajar bahasa Jepang? Oke, yang kedua, gue kan seneng bikin kue nih. Tapi selama ini gue biasanya bikin kue kering aja gitu kan, buat lebaran gitu. Itu buat konsumsi sendiri gitu, buat testing konsumsi sendiri? Ya, buat konsumsi sendiri tadinya. Tapi karena gue tuh makannya emang dikit gitu kan. Dan satu lagi gue tuh pengen teman-teman gue tuh yang kangen sama kue-kue Indonesia tuh bisa bisa nyobain nih kue bikinan gue. Karena gue pengen tahu dulu nih kira-kira kue gue nih enak apa enggak gitu kan. Ya gitulah, jadi gue biasa kasih ke teman-teman gitu kan. Ya jadi sekarang nih ya gue makin rajin aja nih bikin kue tradisional Indonesia nih. Berarti kegiatannya rata-rata di dua kegiatan inilah sekarang ya. Jepang di push. Ya biasanya kalau seperti COVID ini kan ya memang membuat orang tersendat atau lebih maju gitu. Jadi Mia milih lebih maju dalam beberapa hal. Ya semoga setelah COVID berakhir kan bisa dipergunakan ya. Misalnya bahasa Jepangnya kalau bisa lebih jago kan, misalnya mau cari kerja lain juga lebih gampang gitu. Iya betul. Dan satu lagi nih yang terakhir, emang ini nggak bisa dibilang nggak jadi suatu yang reguler, tapi sebelum COVID-19 itu gue tuh nggak pernah gitu loh presentasi online gitu kan mengenai bidang pekerjaan gue gitu kan ya. Tapi setelah lagi COVID-19 gini, ya jadi gue tuh diminta sama kantor, gimana kalau kamu presentasi online buat misalnya untuk minggu ini misalnya ke Singapura gitu kan, minggu ini untuk Taiwan, minggu ini Malaysia gitu loh. Jadi emang paling sebulan cuma sekali atau 2 kali kayak gitu. Tapi ya gue mulai mencoba gitu loh untuk presentasi online gitu kan, untuk menambah klien-klien baru. Ya ternyata kayak gini ya presentasi online ya, gini ya cara melakukan presentasinya. Nah sekarang gue merasa gue udah oke nih kalau misalnya ada presentasi online lagi, itu bukan suatu hal yang baru buat gue. Ya berarti 3 keahlian itu ya, yang keahlian bikin kue, dan juga kalian presentasi secara online yang sebelumnya betul gitu kan. Kalau ada yang bisa di sharing ke para penonton gitu ya, atau pendengar, seperti bukan kata mutiara, tapi selama COVID ini kan banyak yang susah, banyak yang hilang pekerjaan, banyak yang merasa aduh gaji gua dipotong nih gini. Tapi tetap aja sebenarnya ada yang bisa dipetik gitu loh dari setiap kejadian yang buruk gitu kan.
Nah, ada nggak nasihat apa gitu dari Mia yang kira-kira bisa buat meningkatkan semangat orang gitu? Ya kalau buat gue sih ya, pokoknya stay positif ya, always positive thinking, and you do what you can do. Jadi jangan pernah nyerah, tetap positif, dan kalau lu yakin lu bisa ngelakuin ini, ya lu lakuin, pasti lu bisa. Intinya seperti itu kalau gue sih. Siap, jadi ya semoga pekerjaan bisa lebih cepat balik deh semenjak COVID-19-nya udah mulai sekarang kan membaik kan ya istilahnya. Amin, amin, amin. Kangen gue. Lu mau tahu nggak di mana tempat gue kerja? Katanya lu mau tanya tadi. Oh ya, nama perusahaannya. Japan Tour Enterprise Company Limited. Oke, siap. Terima kasih Mia dari Jetek. Oke. Terima kasih ya Mia, thank you banget. Buat ngobrol-ngobrolnya. Bye. Kawaki